Selamat bertemu kembali saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan di catatan minggu untuk edisi hari ini, hari Minggu biasa ke-7, hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Tema penting yang kita refleksikan pada hari ini adalah tentang cinta kasih, dan ini semata-mata bukan karena orang sering menyebut bahwa bulan Februari adalah bulan cinta kasih, tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin mengingatkan kita untuk menjadi sadar akan tugas penting kita sebagai pengikut Tuhan, yaitu hidup di dalam cinta kasih. Akan tetapi, kalau orang mendengarkan bacaan-bacaan suci pada hari ini tidak dengan perhatian yang sungguh, atau juga membaca bacaan suci pada hari ini tidak dengan segenap hati, maka barangkali orang akan menganggap bahwa Tuhan Yesus itu aneh. Dalam Injil Lukas yang kita dengar pada hari ini atau yang kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat tegas, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu." Ini barangkali hanya orang aneh yang bisa berbuat seperti ini. Bahkan saudara dan saudari terkasih, di bagian selanjutnya dari kisah ini, dari kisah Injil ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain." Hanya orang bodoh, hanya orang dungu yang mau melakukan ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan ini. Dia mau kita menjadi seperti itu. Apakah kita mau dijebak oleh Tuhan Yesus untuk juga menjadi orang-orang aneh? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah Daud dan Saul yang kita dengar dalam bacaan pertama pada hari ini, atau kita baca di dalam bacaan pada hari ini, menjadi cerita yang menarik untuk kita renungkan berkenaan dengan ajaran cinta kasih yang diwartakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saul berniat untuk menghabisi Daud. Dia mencari Daud bersama dengan 3.000 pasukan, dengan 3.000 orang terpilih. Menarik bahwa ketika Saul dan pasukannya sedang tidur di dalam pencarian itu, Daud datang. Daud sesungguhnya mendapat kesempatan untuk mengakhiri hidup Saul. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Kata-kata Daud kepada Abisai menarik untuk kita renungkan bersama. Daud katakan, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Daud menyadari bahwa kalau dia memilih menghabisi Saul, itu sama dengan dia melakukan perbuatan yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Ini menjadi poin yang sangat penting, karena betapapun Saul memusuhinya, betapapun Saul ingin membinasakannya, Daud memilih untuk tidak membalas semua itu. Meskipun Daud punya kesempatan itu. Dia punya kesempatan yang sangat terbuka. Boleh jadi kita akan bertanya, apakah Daud aneh dengan keputusannya? Apakah Daud bodoh dengan keputusannya? Secara manusiawi mungkin kita akan katakan Daud bodoh dan aneh. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dalam cinta kasih yang mendalam tentu bukan sebuah perkara yang mudah. Mengasihi orang yang menjadi musuh, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa di dalam hidup, yang mengutuk kita, yang melukai kita, bukan sebuah hal yang mudah. Oleh karena itu, kita perlu memulai itu semua dari lingkungan terkecil tempat kita berada. Kalau kita hidup berkeluarga misalnya, saudara dan saudari, kita perlu menghidupkan cinta kasih itu di dalam rumah tangga kita masing-masing.
mulai dari rumah kita masing-masing. Jadilah suami, jadilah seorang bapak yang penuh kasih terhadap istri dan anak-anak. Cinta kasih seorang suami dan seorang bapak itu bukan melulu soal berapa penghasilan yang dimiliki. Cinta kasih seorang istri dan seorang ibu bukan melulu soal merawat diri dan kecantikan. Cinta kasih seorang anak bukan melulu soal prestasi dan penghargaan yang membanggakan orang tua. Waktu dan perhatian menjadi hal yang sangat penting. Mungkin kadangkala orang berjumpa dengan istri yang mengecewakan, suami yang membuat sakit hati, anak-anak yang membuat pusing. Dan kalau itu semua dibalas dengan amarah, saudara dan saudari, atau juga dibalas dengan benci, maka meskipun sudah bertahun-tahun orang menikah, meskipun sudah bertahun-tahun orang hidup bersama, orang bisa dengan mudah sekali mengatakan, kita cerai saja, kita pisah saja. Akan tetapi, kalau rasa kecewa, sakit hati, marah, dan benci itu semuanya diolah di dalam doa, percayalah bahwa tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Maka kita perlu bertanya, kapan terakhir kali saya mendoakan orang terdekat saya? Jangan-jangan kita menunggu sampai dia mati terlebih dahulu, baru kita mendoakan dia. Itu percuma dan tidak ada gunanya sama sekali. Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini menegaskan kalau dia mau kita itu menjadi manusia surgawi. Kita mengenakan rupa alamiah, tetapi roh yang menghidupkan kita adalah roh surgawi. Manusia surgawi adalah orang yang hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Hidup dalam kasih, bukan dalam keanehan-keanehan. Para saudara dan saudari terkasih, mungkin di antara kita kemudian akan ada yang mengatakan, ternyata hidup di dalam kasih itu tidak mudah. Tuntutannya terlalu berat. Saya memilih mundur. Pikirkanlah baik-baik, saudara dan saudariku. Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk tidur-tiduran. Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk santai-santai dan enak-enak saja di dalam hidup, tetapi Dia memanggil kita untuk digantung di kayu salib. Saudara dan saudari, selamat berjuang untuk menjadi manusia kasih. Tuhan memberkatimu semua.